Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Putri Wulan, 2021-11-01-046 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi Ragam Bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang dianggap oleh penuturnya sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestis tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah atau karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, atau seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Lalu di sini ada fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemersatu kebinekaan dalam bahasa dengan mengatasi batas kedaerahan. Yang kedua, ada fungsi penanda kepribadian dalam menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan dalam berpendidikan dan terpelajar. Lanjut ke macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, menurut media atau sarana, ada ragam lisan dan tulisan. Yang kedua, menurut cara pandang penutur, ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang ketiga, menurut pesan komunikasi, ada ragam politik, ragam hukum, ragam pendidikan, dan ragam sastra. Keempat, menurut pendidikan, ada ragam baku dan tidak baku. Kelima, ada ragam bahasa berdasarkan standar. Dan terakhir, ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Lanjut, ada ciri-ciri ragam lisan. Yang A, memerlukan orang kedua atau teman bicara. B, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. C, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. D, berlangsung cepat. E, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. F, kesalahan dapat langsung dikoreksi. G, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. H, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Lanjut ke ciri-ciri ragam tulisan. Yang A, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. B, bersifat objektif. C, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. D, mengemban konsep makna yang jelas. E, harus memperhatikan unsur gramatikal. F, berlangsung lambat. G, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. H, selalu memakai alat bantu. I, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Dan terakhir J, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Lanjut, di sini ada ragam bahasa berdasarkan standar. Yang pertama ada topik yang sedang dibahas, kedua hubungan antar pembicara, ketiga medium yang digunakan, dan terakhir keempat lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Lanjut, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Kedua, penggunaan kalimat efektif. Ketiga, menghindari makna ganda. Keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Keenam, adanya keseleraan dan keruntutan antar posisi dan antar linea. Terakhir, ada kesimpulan. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Macam-macam dari ragam bahasa yaitu yang A, ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama berkomunikasi. B, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. C, berdasarkan pesan komunikasi. D, ragam bahasa berdasarkan standar. E, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang ragam bahasa Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.